Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Kisah yang sebenarnya. Kisah yang terjadi di Spanyol, saudara. Pada 2 Desember 2012 di Navarre, Spanyol diadakan lomba lari maraton internasional. Pesertanya dari berbagai negara di seluruh dunia. Ketika perlombaan berlangsung, setelah menempuh kilometer ke-30, karena maraton itu kira-kira 42 kilometer jaraknya. Maka peserta yang terdepan, Ivan Fernandez, berkebangsaan Spanyol, mulai dilalui atau dalam bahasa Sunda nama disiap oleh Abel Mutai yang berkebangsaan Kenya, orang kulit hitam dari Afrika. Sekuat tenaga Ivan Fernandez berusaha kembali menyiap Abel Mutai, tapi Abel terlalu perkasa. Ia hanya bisa berlari di belakang Abel. Dan waktu itu finish hanya tinggal sekitar 25 meter lagi. Jaraknya sudah sangat dekat kepada finish. Mendadak Abel berhenti berlari dan mulai jalan. Mengapa, saudara? Mengapa? Karena Abel melihat garis putih. Ia pikir ia sudah sampai ke garis finish. Makanya ia berhenti dan berjalan. Tidak berlari lagi. Ivan Fernandez berteriak, "Lari Abel, ini bukan garis finish." Tapi Abel tetap berjalan. Karena ia tidak mengerti bahasa Spanyol. Dan Ivan Fernandez juga tidak bisa berbahasa Kenya atau bahasa Afrika. Yang dia tahu bahasa Spanyol. Apa yang dilakukan Ivan Fernandez? Ia dorong punggung Abel Mutai sampai ke garis finish. Yang ada tulisan finish besar. Abel Mutai mulai mengerti. Mengapa pelari Spanyol itu mendorong punggungnya. Sambil berurai air mata. Sambil geleng-geleng kepala. Seperti orang yang tidak percaya. Abel Mutai memeluk Ivan Fernandez. Menyatakan terima kasihnya. Dan seluruh penonton bersorak dan bertepuk tangan. Waktu wartawan Spanyol menginterview Ivan Fernandez. "Kamu mestinya juara maraton tahun ini. Mengapa kamu mengalah?" Fernandez menjawab, "Saya tidak mengalah. Memang dia juaranya. Saya sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi ia terlalu perkasa untuk dikalahkan. Saya tidak mau merampok hak dia untuk juara." Besoknya koran-koran Spanyol memuji sikap Ivan Fernandez sebagai olahragawan yang sejati. Ia mulai start dengan cara yang baik. Dan mengakhiri finish dengan finish yang baik. Saya jadi teringat saudara ayat dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ivan Fernandez diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Yang tidak ada kecurangan dalam diri Allah. Sikap dia sesuai dengan gambar Allah. Sekali lagi, tidak ada kecurangan dalam dirinya. Apabila saudara jadi Ivan Fernandez, sebagai orang Kristen, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Ivan Fernandez. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan sendiri betapa baiknya Engkau bagi kami dan keluarga kami.
Sehingga sudah layaknya kami datang untuk beribadah. Untuk kami memuji Tuhan dan menyalurkan syukur kami kepada Engkau. Karena kami sendiri merasakan betapa Engkau baik bagi kami dan juga keluarga kami. Dan kembali dalam ibadah ini kami akan disalurkan, kami akan diarahkan sehingga hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan buka ya Tuhan ibadah kami. Biarlah Tuhan urapi song leader, para pemusik, dan juga singer kalau ada ya Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua. Dan juga tim multimedia ya Tuhan. Urapi mereka. Sehingga ibadah ini menjadi lancar karena pertolongan Tuhan. Berikan juga sinyal yang baik. Sehingga orang-orang yang di rumah, yang beribadah di rumah, juga bisa mendengar firman Tuhan dengan jelas. Karena Tuhan ikut campur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi urapi song leader. Sehingga kami merasakan hadirat Tuhan. Dan kami bisa menyalurkan rasa syukur kami lewat pujian ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami buka ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah keluarga Gereja Rehobot Berea secara online. Hari ini kita sama-sama masuk di bulan yang kelima di tahun 2022. Bersyukur atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan selama 4 bulan ke belakang. Dan kita sama-sama yakin dan percaya kalau bulan ini Tuhan akan menyertai dan memelihara kita. Bersyukur juga untuk kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik. Kita terus berdoa sama Tuhan bahwa kondisi ini akan terus makin membaik. Kondisi ini juga akan terus makin dipulihkan. Dan kita tetap sehat, tetap terjaga dalam lindungan kasih sayang Tuhan Yesus. Oh iya, minggu ini sepertinya kita semua dalam suasana berlibur. Untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang berlibur atau tetap di rumah, kami doakan stay safe and enjoy God blessing. Saya ingin mengingatkan bahwa bulan lalu kita sudah belajar tentang kemenangan. Nah, bulan ini kita akan belajar tentang apa ya? Bulan ini kita akan belajar tentang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan ya? Menanti-nantikan Tuhan itu yang seperti apa? Apakah kita menunggu Tuhan? Yes, menanti-nantikan Tuhan itu identik dengan menunggu Tuhan. Tapi di sini Tuhan itu nggak pernah PHP ya, karena Tuhan itu pemberi harapan yang pasti. Yes, jadi nggak sabar kita akan belajar tentang menanti-nantikan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan ingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Mari kita siapkan roti dan air teh di tempat kita masing-masing. Terima kasih buat pengingatnya. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Adik-adik Victory Kid, mana nih suaranya? Ayo bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan Yesus yang kuat, hebat, dan besar. Amin. God bless you. Shalom adik-adik Victory Kids. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan kita yang kuat, hebat, dan besar. Dialah Tuhan Yesus. Siap ya? Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Amin. Tuhan Yesus, Engkau tidak ada tandingannya, dan kami memuji-Mu.
Mari seluruh jemaat kita semua meninggikan Tuhan lebih lagi. Katakan, Tuhan, aku mau terbang tinggi bersamamu mengatasi setiap badai kehidupan. Bawa kami Tuhan. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami aman. Bawa kami lebih lagi. Yes, kami menantikan Engkau. Lagi sama-sama katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Sama katakan, ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
Yesus, karena kami percaya Kau setia menolong kami. Pagi ini kami mau menyatakan, sungguh hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau penolong kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, Engkau setia. Di dalam hidupku, ku berserah penuh kepadamu. Di luarmu ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Oh, Kau Tuhan, karena Kau Tuhan
Katakan hanya Kau Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Kau penolong kami, Tuhan yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Hanya Kau Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Rehoboth Berea yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri semuanya, juga jemaat youth dan jemaat Victory Kids. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya tiba ya Tuhan. Sucikan hati kami, karena sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Konsentrasikan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini benar-benar memberkati kami, mengarahkan kami, sehingga hidup kami, hidup yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, kuduskan hati kami, karena kami akan mendengar firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hari ini adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Biasanya orang yang menantikan atau menunggu adalah sesuatu yang menjemukan. Bahkan seringkali menjengkelkan. Saya pernah menunggu teman saya. Baru 10 menit saja saya menunggu. Rasanya seperti 10 jam, saudara. Benar-benar, saudara, menjemukan. Sebentar-sebentar saya lihat jam tangan saya.
Sudah 10 menit saya menunggu. Sudah 15 menit menunggu. Tapi teman saya belum datang, saudara. Sudah 20 menit saya menunggu. Akhirnya saya putuskan dalam hati saya. 5 menit lagi nggak datang. Saya pulang. Dan benar-benar menit ke-25 saya benar-benar pulang, saudara. Saya percaya saudara pun pasti pernah mengalaminya. Menunggu itu hal yang paling menjengkelkan. Memang benar, saudara. Menanti seseorang itu sering juga mengecewakan. Udah tahu jalan sering macet. Tetap saja teman saya berangkat dari rumahnya. Sepertinya jalan tidak pernah macet. Ini kan daerah macet. Akibatnya saya yang datang tepat pada waktunya. Tetap harus menunggu 20 menit. Karena ia datang terlambat. Dan alasannya saudara, alasannya apa? Udah jalan macet. Saya hanya dalam hati berpikir, kapan jalan di sini tidak macet? Akibat dari janji manusia yang sering molor, saudara. Ya, molor di sini bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda artinya tidur, saudara. Molor di sini adalah yang suka ngaret, saudara. Janji manusia yang sering ngaret, akhirnya tanpa sadar kita pun lama-lama meragukan janji Tuhan. Ingat saudara, janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Bahkan seorang nabi, Nabi Habakuk pun pernah enggak sabaran. Ia berteriak, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai berapa lama lagi keadilan muncul terbalik? Apa artinya keadilan muncul terbalik? Artinya bukan keadilan yang muncul. Tapi justru kesewenang-wenangan yang muncul. Justru ketidakadilan yang mestinya muncul. Yang merajalela. Jadi bukan keadilan tapi ketidakadilan yang merajalela. Meskipun akhirnya Habakuk menyesal. Dia menyadari kesalahannya. Menyadari rancangan Allah terlalu dalam untuk dimengerti oleh dirinya. Di akhir Alkitab, kitab Habakuk, ia menulis, meskipun aku tidak bisa mengerti rancangannya, tapi aku tahu, aku percaya rancangan Allah adalah selalu baik. Ya, kita baca Habakuk 3:17-19, ayat yang populer. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seringkali janji Tuhan, keselamatan yang datangnya dari Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Mengapa saudara? Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Tuhan melakukannya tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat. Bukankah Allah menjanjikan Abraham akan memiliki keturunan dari Sarah istrinya? Bayangkan saudara, janji Allah digenapi. Kapan digenapi saudara? Waktu Abraham berumur 100 tahun. Dan Sarah istrinya 90 tahun. Abraham sudah mati pucuk. Maaf bicara saudaranya. Artinya mati pucuk. Abraham sudah impoten. Saudara. Dan Sarah sudah mati haid. Atau sudah berhenti menstruasi. Tapi Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Ia pasti menggenapi janjinya. Meskipun rasanya tidak ada harapan lagi. Tidak mungkinlah mengingat usia mereka. Tapi Abraham tetap berharap padanya. Karena Allah tidak mungkin ingkar janji.
Karena Allah pasti menepati janjinya. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Abraham adalah bapa orang percaya. Mana ada seorang ibu melahirkan umur 90. Bagi manusia hal itu mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Sekali berjanji, Allah pasti menepati janjinya. Ingat saudara, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Sebaliknya, menantikan janji manusia sering mengecewakan. Tapi menantikan janji Allah tidak pernah dan tidak mungkin mengecewakan. Hanya ketidaksabaran kita yang membuat sepertinya pertolongan Tuhan itu terlambat. Selanjutnya, biasanya kita melakukan jalan pintas. Renungkan, sebenarnya melakukan jalan pintas adalah pemberontakan kita kepada Tuhan. Contoh yang paling jelas adalah apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Ia melakukan jalan pintas. Nanti kita merenungkan bedanya Raja Daud dan Raja Saul. Ayat kunci khotbah hari ini diambil dari kitab Yesaya. Yesaya 40, 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pada permulaan khotbah saya berkata menunggu itu atau menantikan itu hal yang paling menyembuhkan. Bahkan hal yang paling menjengkelkan. Tapi mengapa ayat kunci kita hari ini mengatakan agar kita menunggu. Menganjurkan kita akan menunggu atau menantikan. Dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mengapa berbeda, saudara? Sebenarnya menjengkelkan atau mendapat kekuatan yang baru. Jelas berbeda, saudara. Karena menantikan Tuhan itu berbeda dengan menantikan manusia. Menantikan manusia seringkali mengecewakan. Tapi menantikan Tuhan selalu kita mendapat kekuatan baru. Mari kita renungkan. Yuk. Apa artinya menantikan Tuhan? Arti yang pertama, menantikan Tuhan artinya mempercayai Tuhan sepenuhnya tanpa ada sedikit pun keraguan. Daud menekankan dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ditegaskan kembali, saudara. Kita tahu Daud bukanlah orang yang sama sekali tidak pernah mengalami masalah. Justru sebaliknya, saudara. Dia kerap kali berada dalam situasi yang sulit dan mencekam. Bahkan tidak jarang nyawanya sering terancam. Artinya setiap saat nyawanya bisa melayang. Tapi justru dari Daudlah kita menemukan seruan. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepadanya, andalkan dia, nantikanlah. Mengapa Daud bisa mengatakan demikian? Karena dia sudah mengalaminya. Dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Berkali-kali Daud nyaris mati. Tapi Allah selalu meluputkannya. Allah selalu menyelamatkannya. Percayalah kepada apa yang dikatakan Daud. Apa yang diserukan Daud. Karena Daud telah mengalaminya semuanya. Puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Di mana dia nyaris tertangkap, dia nyaris mati. Tapi Tuhan selalu meluputkan dia. Tuhan selalu menyelamatkan dia. Mengapa Tuhan meluputkannya? Karena Daud tidak pernah keminter, saudara. Sok pinter, tidak, saudara. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu menantikan petunjuk Tuhan. Daud mempercayai Tuhan sepenuhnya tanpa ada sedikit pun keraguan. Itulah sebabnya
Tuhan selalu menyelamatkan dia. Saya jadi teringat kata-kata Dr. Taufik. Dr. Taufik adalah dokter THT yang paling terkenal di Bandung. Bahkan sampai ke Jakarta. Yang alamatnya depan Taman Lalu Lintas. Beliau berkata kepada saya pernah menasehati pasien saya sehubungan dengan penyakitnya. Tapi apa jawaban pasien saya? Dia berkata begini, saudara. Kata pembantu saya juga, kata bibi saya juga, jangan lakukan itu, nggak boleh. Jangan dilakukan. Bayangkan, saudara. Si bibi yang SMP pun belum tentu lulus. Lebih didengarkan daripada nasihat saya sebagai dokter spesialis yang puluhan tahun sudah praktek. Sambil Dokter Taufik geleng-geleng kepala. Bayangkan, lebih percaya si bibi daripada saya. Aduh, kata dia, sambil menghela nafas. Bukankah kita pun sering melakukan demikian? Kita lebih percaya kepada diri kita. Kita lebih percaya kepada pikiran kita yang sering kali salah. Yang berkali-kali salah daripada firman Tuhan yang tidak pernah salah. Tiba-tiba saya sadar, apa bedanya saya dengan orang yang percaya kepada si bibi. Dan saya juga jadi teringat perkataan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Ya, dia adalah orang nomor 1 di Singapura. Waktu beliau sakit di rumah sakit, saya lupa soal sakit apa dia. Kalau tidak salah sakit jantung. Saudara. Waktu beliau sakit di rumah sakit, waktu itu dokter berkata kepada beliau, setelah saya pertimbangkan masak-masak, setelah saya pikirkan masak-masak, menurut saya sebaiknya Bapak dioperasi saja. Dan kalau Bapak setuju, tolong ditandatangani surat kesediaan dioperasi. Apa jawab Perdana Menteri Singapura? Tentu saja saya akan tanda tangani, dokter. Dokter adalah dokter spesialis yang terbaik di Singapura. Bahkan yang terbaik di seluruh Asia dalam hal penyakit saya. Sedangkan saya sendiri bukan dokter. Saya tidak tahu bahayanya penyakit saya. Jadi lakukan saja yang terbaik menurut dokter. Dokter adalah ahlinya. Berikan surat itu untuk saya tanda tangani. Berikan katanya. Setiap saya teringat perkataan Perdana Menteri Singapura itu. Kata-kata itu begitu menusuk hati saya. Sambil air mata saya mengalir, saudara. Saya berkata kepada Tuhan, saya pasti menandatangani apapun yang Tuhan perintahkan. Karena Engkau lebih tahu diri saya daripada saya sendiri. Karena Engkaulah yang menciptakan saya. Saya sadar, saya sering keminter. Apa itu keminter? Orang bodoh tapi sok pinter. Daud percaya Tuhan bukan 100%. Istilahnya sih dia percaya Tuhan 1000%. Sejak Daud masih remaja, Daud begitu mengandalkan Tuhan. Daud begitu percaya kepada Tuhan. Sehingga dia begitu yakin Tuhan menyertainya. Dan kita tahu Goliat si raksasa itu. Meskipun kepalanya memakai ketopong besi. Tubuhnya dilindungi oleh armor. Armor itu pakaian perang dari baja. Toh Goliat mati di tangan Daud. Bukan dengan pedang. Tapi dengan batu yang diumban. Batu yang diumban itu batu yang sepertinya diletakkan di atas selendang. Kemudian diputar, kemudian dilepaskan batunya. Dan batu itu kena di antara dua mata Goliat. Goliat mati. Ketika Daud ditegur oleh Nathan karena dia pernah berbuat dosa. Karena mengambil Batseba istri Urea. Ia langsung berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Aku telah menyakitkan hati Tuhan. Daud tidak cari-cari alasan. Tidak cari-cari alasan. Dalam Mazmur 51, Daud begitu ketakutan. Takut apa, saudara? Bukan karena takut kehilangan sesuatu. Bukan karena takut kehilangan tahta. Atau apapun juga, saudara. Dalam Mazmur 51 ayat 13, dia berkata,
Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus itu daripadaku. Sepertinya Daud berkata, engkau boleh ambil apapun juga yang aku miliki. Hartaku, kerajaanku, ketenaranku, apapun kau boleh ambil. Hanya satu, jangan ambil rohmu daripadaku. Saya jadi teringat akan perkataan Yesus di dalam Yohanes 15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Daud sadar, dirinya sendiri menjadi raja. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, saudara, Daud tidak akan pernah jadi raja. Itulah sebabnya tanpa penyertaan Tuhan, tanpa rohmu yang kudus yang ada dalam diriku, aku tidak bisa berbuat apa. Aku nothing, tidak ada artinya. Yang kedua, saudara, menantikan Tuhan artinya sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Beda dengan Raja Daud yang begitu sabar menantikan waktu Tuhan. Daud begitu percaya dan yakin waktu Tuhan adalah waktu yang paling tepat. Waktu yang paling baik. Demikian juga rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling baik. Itulah sebabnya Daud sabar menantikan Tuhan. Ia begitu mengandalkan Tuhan. Beda dengan Raja Saul, saudara. Ia adalah orang yang tidak sabaran. Imannya kepada Tuhan sering goyah dalam keadaan kepepet. Bukannya sabar menantikan Tuhan, sebaiknya ia mengandalkan pikirannya. Pikirannya dijadikan jalan pintas atau shortcut. Suatu saat Nabi Samuel berkata kepada Saul untuk menunggunya di Gilgal. Karena Samuel akan membawa pesan dari Tuhan untuknya. Dan juga Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sebelum terjadi pertempuran orang Israel melawan orang Filistin. Dia mempersembahkan korban dulu. Yang berarti Tuhan menyertai bangsa Israel di dalam pertempuran. Sebagai tanda Tuhan menyertai bangsa Israel. Kita tahu orang Filistin itu musuh bebuyutan orang Israel. Karena Samuel belum datang juga, prajurit-prajurit Saul mulai gelisah. Karena musuhnya, yaitu orang Filistin, sudah mulai mengepung dan mendatanginya. Maka Saul mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan tanpa menunggu lagi Nabi Samuel datang. Rupanya, saudara, Saul memakai jalan pintas, saudara. Dan kita tahu yang harus mempersembahkan korban bakaran adalah Nabi Samuel. Melihat prajuritnya gelisah dan banyak juga yang meninggalkan dia, ia mulai grogi. Ia mulai nervous, ia tidak sabar lagi menantikan Tuhan. Ia tidak sabar lagi menantikan Nabi Samuel yang membawa pesan Tuhan. Lihat saudara, orang yang tidak sabar biasanya melakukan jalan pintas. Artinya saudara, ia lebih percaya kepada kekuatan prajuritnya. Ia lebih percaya kepada pikirannya daripada kekuatan Tuhan. Nabi Samuel datang dan begitu marah kepada Saul. Ia berkata, sedianya Tuhan akan mengokohkan engkau sebagai raja. Tapi sekarang Tuhan telah memilih orang lain untuk menggantikan kamu sebagai raja. Apakah Tuhan tahu prajurit-prajuritnya mulai meninggalkan Saul? Tuhan tahu, saudara. Tapi Tuhan ingin mengalahkan orang Filistin dengan prajurit yang jumlahnya sedikit. Persis seperti Gideon sebelumnya. Yang mengalahkan musuhnya yang begitu banyak, beribu-ribu. Hanya dengan prajurit yang sedikit. Yaitu hanya dengan 300 prajurit. Yang mengalahkan musuh sebenarnya bukan prajurit yang banyak. Tapi Allah Israel sendirilah yang mengalahkan musuh. Semestinya Saul ingat kisah Gideon. Yang dengan prajuritnya yang sedikit. Mengalahkan prajurit musuh yang begitu banyak. Yang beribu-ribu. Saul lebih mengandalkan pikirannya. Saul lebih mengandalkan kekuatan prajurit-prajuritnya. Dibandingkan dengan mengandalkan Tuhan. Belajarlah pada Raja Daud
yang selalu menekankan, nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nabi Yesaya berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya membayangkan, saudara, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saya membayangkan, orang yang menantikan Tuhan seperti suami istri yang menantikan anak pertamanya lahir. Mereka begitu bergairah. Mereka begitu antusias dalam menantikan kelahiran bayinya. Mereka mengharapkan pada waktunya, yaitu sekitar 9 bulan 10 hari. Anak pertama mereka akan lahir dengan sehat dan selamat. Mereka tidak mau cepat-cepat bayinya lahir. Karena mereka mengerti. Artinya lahir prematur. Nantikanlah waktu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi, nantikanlah waktu Tuhan. Seperti suami istri muda yang menantikan kelahiran anaknya yang pertama. Dengan bergairah, dengan tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Mereka membayangkan mereka akan menjadi orang tua. Mereka tidak ingin bayi itu lahir secepatnya. Karena mereka tahu itu artinya lahir prematur. Itu hal yang tidak baik. Demikian juga menantikan Tuhan. Waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Kita tidak mau rancangan Tuhan yang baik menjadi prematur karena ketidaksabaran kita. Nantikanlah Tuhan dengan sabar, dengan penuh pengharapan dan tidak pernah bimbang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kembali Tuhan mengingatkan kami agar kami sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan jadikan rancangan Tuhan menjadi rancangan yang prematur. Tapi biarlah kami menyokong. Kami bersuka cita karena kami tahu janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan pasti menepati janjinya. Hanya waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Beri kepada kami kesabaran dan iman. Sehingga kami percaya pada waktunya yang tepat. Yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Tuhan pasti menggenapi segala rancangannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Sebentar kita akan menikmati perjamuan suci, roti dan air anggur. Oleh karena itu, saudara periksa hati saudara supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Biar darah Yesus menyucikan hidup kita. Oleh karena itu, terimalah perjamuan kudus ini dengan hati yang serius, dengan hati yang kudus. Dan saya ingatkan, yang belum dibaptis, jangan ambil dahulu roti dan air anggur. Mari kita berdoa sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kami memeriksa hati kami. Biarlah Tuhan menyucikan hati kami. Sehingga hati kami layak di hadapan Tuhan dalam menikmati perjamuan kudus ini. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri,
yang mengkuduskan hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi ampunilah kami ya Tuhan. Mungkin kami melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi kami tidak sadar. Tapi biar Roh Kudus yang menyadarkan kami. Oleh karena itu kami minta Roh Kudus sendiri yang mengkuduskan hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu, kami sadar. Perjamuan kudus bukan peraturan atau perintah gereja. Perjamuan kudus adalah perintah-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, angkatlah roti di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita angkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena hari ini kami semua orang yang percaya kepada Engkau menikmati perjamuan kudus ini. Kami bersyukur karena
ada persekutuan yang sangat erat antara kami orang yang percaya dengan Engkau, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan pengorbanan Yesus, di mana kita sendiri yang seharusnya disalib, tapi Tuhan menggantikan kami untuk menerima hukuman ini. Sehingga kami yang percaya tidak usah menanggung hukuman itu sendiri. Karena Yesus sendiri sudah menanggung hukuman yang seharusnya jatuh pada kami. Biarlah perjamuan kudus juga menyadarkan kami ada persekutuan yang erat dengan orang yang beriman, yaitu sesama tubuh Kristus. Dan Engkau adalah kepala dari tubuh itu. Oleh karena itu, biarlah kami bergandengan tangan bersama-sama untuk mempermuliakan Engkau, mempermuliakan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Biarlah perjamuan kudus ini menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, biarlah hidup kami menjadi hidup yang waspada. Karena apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami, itu harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai kami, Roh Kudus, sehingga kami bisa melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Dan sekarang saudara-saudara, marilah kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.